Kami telah memuji, memuliakan nama-Mu yang kudus dan menyembah Engkau, Tuhan yang Maha Kuasa, yang bertakhta di surga dan kami yakin bertakhta di tengah-tengah kami semua. Dan saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Kami mohon urapan kuasa Roh Kudus atas firman-Mu, juga atas hamba-Mu dan semua sidang jemaat yang hadir, bahkan semua sidang jemaat dan semua pemirsa yang ada di tempat atau di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami mau terima firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk dan salam untuk kita semua. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh kasih, dan Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa, yang tidak pernah meninggalkan kita sebagai anak-anaknya. Apapun yang terjadi di atas bumi ini, semua itu berada dalam sepengetahuan Tuhan. Jadi Tuhan tahu apa yang sedang kita alami dan kita rasakan di atas bumi ini. Karena kita adalah ciptaan Tuhan yang ditempatkan di atas bumi, yang sudah diciptakannya terlebih dahulu sebelum menciptakan kita sebagai manusia. Oleh karena itu, Tuhan Sang Pencipta, Allah yang Maha Kuasa, sangat merindukan persekutuan dengan semua umat ciptaannya di atas bumi ini, jika kita mau buka hati baginya. Dan hari ini kita akan membuka di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai ayat 7. 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 7. Saya akan baca untuk kita semua. Allah adalah terang, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita masih hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup dalam terang sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Ayat-ayat ini memberitahukan kepada kita tentang siapa Allah. Dia dikatakan dalam firman Tuhan ini adalah terang. Allah adalah terang. Jadi saya akan mengangkat satu topik di sini adalah prinsip-prinsip persekutuan dengan Tuhan. Kalau kita mau bersekutu dengan Tuhan, dalam iman tentu ada prinsip-prinsip yang harus kita pegang dan kita taati di atas bumi ini, supaya persekutuan kita dengan Tuhan itu akan terus berlangsung sampai Yesus Kristus datang dan membawa kita ke dalam kerajaannya yang kekal, atau sampai kita dipanggil oleh Tuhan untuk kembali kepadanya. Ayat 5 ini mengatakan bahwa Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Menyangkut Allah adalah terang, bukan apa yang dikerjakannya, tapi tentang pribadinya sendiri. Sama halnya dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab bahwa Allah itu roh adanya. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Begitulah juga dengan Allah adalah terang. Itu memberitahukan tentang diri Allah sendiri, sifat-sifatnya yang harus kita percaya dan yang harus kita ikuti, kita harus sembah dan yang harus kita tinggikan dalam kehidupan kita. Selain Allah adalah terang, Allah adalah kasih. Alkitab juga mengatakan di sini Allah itu roh adanya. Ketiga hal ini itu semua memberitahukan tentang Allah yang kita sembah. Jadi Allah itu adalah terang, yang khususnya akan kita pelajari pada pagi hari ini. Berbicara tentang adalah terang, Allah adalah terang, memerlukan keyakinan yang kuat bagi semua orang percaya untuk memahami, mengenal dan menerima pernyataan Alkitab tentang Allah yang kita sembah. Karena sebagaimana Allah itu roh adanya,
Roh tidak bisa diraba, tidak bisa dijamah, dan tidak bisa dilihat. Hanya dapat dirasakan kehadirannya dan dapat diyakini di dalam iman. Dan kita mengenal Allah itu roh adanya, dan kita tahu dia ada, dan kita tahu dia Allah yang sungguh-sungguh ada. Karena melihat ciptaannya, di mana kita tinggal dan kita hidup di atas bumi ini, serta kita tahu Allah itu ada. Karena para nabi telah menyatakan firman-Nya bagi kita semua. Lalu kemudian kita percaya dan mengikuti jejak para nabi yang sudah ada sebelum kita. Dan kemudian Yesus Kristus datang ke dalam dunia dan menyatakan tentang Allah kepada kita, sehingga kita yakin Allah itu ada. Sekarang Alkitab menerangkan bagi kita tentang kepribadian Allah yang adalah terang adanya. Di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Kegelapan di sini adalah menyangkut semua pekerjaan iblis dan kedurhakaan manusia terhadap Tuhan. Itu semua adalah dosa. Itulah yang dimaksudkan dengan kegelapan yang ada di atas bumi ini. Alkitab mengatakan bahwa kegelapan telah menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Itu adalah dosa, penderitaan, dan berbagai jenis, berbagai hal yang berhubungan dengan semuanya itu, yang menceritakan tentang keadaan dunia yang sudah terhilang dari Tuhan. Lalu kemudian kalau kegelapan itu berbicara tentang semua pekerjaan iblis dan kedurhakaan manusia, itu semua adalah dosa, maka mungkin masih ada yang berpikir apa itu dosa. Sekarang kita akan melihat beberapa hal yang disampaikan oleh Alkitab tentang dosa. Yang pertama ada dalam Roma pasal 14 ayat 23 bagian B. Roma 14 ayat 23 bagian B berkata, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi Alkitab berkata segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Yang berarti bahwa orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak percaya kepada Allah itu adalah dosa. Mengapa? Karena kita sedang hidup dan menikmati semua kebaikan Tuhan dan menikmati semua yang diciptakan oleh Allah di atas bumi ini, termasuk diri kita ada oleh karena Tuhan telah menciptakannya. Tapi bila kita tidak percaya kepadanya, itu adalah sebuah kejahatan. Dan itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Jadi kita harus memiliki iman kepada Allah. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada, walau tidak bisa dipandang atau dilihat, tidak bisa dijamah atau diraba, tapi Tuhan itu sesungguhnya ada, karena Dialah Sang Pencipta segala sesuatu, termasuk yang menciptakan kita semua di atas bumi ini. Lalu kemudian kita akan lihat apa itu dosa menurut Alkitab. Dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 17 berkata, semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Jadi seluruh kejahatan adalah dosa. Jadi apa yang dilakukan manusia yang jahat itu semua adalah dosa. Pembunuhan, pencurian, persinahan, percabulan, dan semua jenis kejahatan terhadap Tuhan dan terhadap sesama manusia, itu semua adalah dosa di hadapan Tuhan yang harus disadari oleh semua orang. Lalu kemudian yang ketiga, apa itu dosa? Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 4 berkata, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Hukum Allah sudah jelas, sudah pasti, itu tetap ada dalam kitab suci. Tapi Alkitab berkata bahwa pelanggaran hukum Allah itu adalah dosa. Dan saya rasa bahwa 3 ayat yang kita baca yang memberitahukan kita tentang dosa sudah kita pahami sekarang ini. Sudah kita pahami lebih baik, yaitu tidak beriman kepada Allah itu dosa, semua kejahatan itu dosa, dan melanggar hukum Allah itu adalah dosa. Itu semua adalah kejahatan yang melawan kehendak Tuhan di atas bumi ini.
Tapi ada kalimat yang terakhir dalam ayat yang kita baca itu dikatakan bahwa ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa yang tidak mendatangkan maut adalah dosa yang kita akui pada Tuhan. Dosa yang kita sadari kemudian kita minta pengampunan pada Tuhan. Darah Yesus anaknya itu yang telah mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu menyucikan kita dari segala dosa. Mengapa Tuhan melakukan semua ini? Mengapa penebusan Kristus dikerjakannya di Bukit Golgota? Dengan tujuan agar membawa semua umat manusia yang percaya kepadanya kembali kepada Tuhan dan hidup di dalam terangnya Tuhan, bisa bersekutu dengan Tuhan, karena Tuhan yang kita sembah adalah terang adanya, sebagaimana yang dinyatakannya dalam kitab suci yang sudah kita baca tadi. Lalu kemudian kita akan lihat yang seterusnya, apa yang disaksikan oleh Allah menyangkut apa yang difirmankannya dalam Alkitab ini. Kalau yang pertama, menerangkan Allah adalah terang, dan kemudian terangnya itu mau diberikannya bagi kita sebagai anak-anaknya di atas bumi ini, supaya kita menyadari apa yang harus kita kerjakan dan lakukan di atas bumi ini. Kita harus beriman, menjauhi kejahatan, dan mentaati seluruh kebenaran firman Tuhan. Alkitab juga menerangkan bagi kita semua dalam 1 Tesalonika 5 ayat 3, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukan orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Jadi pada waktu kita percaya pada Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita dibawa olehnya, ditebus oleh darahnya, dan kita mau bersekutu dengan Tuhan. Alkitab menerangkan bagi kita, kita bukan orang-orang malam, bukan orang-orang kegelapan, karena kita adalah anak-anak terang yang hidup bersekutu dengan Tuhan, karena Tuhan yang adalah Bapa kita adalah terang adanya. Kemudian Efesus menerangkan dalam pasal 5 ayat 8 sampai ayat 10 berkata, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ya, ayat ini juga menerangkan bagi kita semua bahwa dahulu kita memang kegelapan. Sebelum kita percaya pada Tuhan, sebelum kita menerima Yesus sebagai Juru Selamat kita adalah kegelapan. Orang-orang yang hidup dalam kegelapan, dalam persekutuan dengan dunia dan bersekutu dengan iblis tentunya. Tetapi setelah kita hidup dalam Tuhan, Alkitab menerangkan kita bukan orang-orang kegelapan, tapi kita adalah anak-anak terang yang dikasihi oleh Bapa di sorga. Karena itu, dari bagian satu ini, untuk memahami dan mengenal Allah adalah terang, kita perlu bersekutu dengan Dia melalui iman kepadanya, dengan menjauhi kejahatan atau apa yang dilarang oleh Tuhan, serta mentaati firman-Nya. Karena dengan demikian kita bisa bersekutu dengan Tuhan yang adalah terang adanya, untuk hidup sebagai anak-anak terang di atas bumi ini. Ya, bagian yang kedua kita lihat di sini dalam 1 Yohanes 1 ayat 6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdosa dan tidak melakukan kebenaran. Apa artinya ini? Artinya di sini adalah tidak ada persekutuan dalam kegelapan. Jadi kalau kita hidup dalam kegelapan, sebenarnya kita tidak sedang bersekutu dengan Tuhan. Dan kalau kita hidup dalam kegelapan menurut firman Tuhan, bahwa kita sebenarnya tidak sedang bersekutu dengan sesama orang percaya di atas bumi ini, atau kita tidak bersekutu dengan sesama manusia di atas bumi ini. Karena persekutuan orang-orang percaya, persekutuan anak-anak Tuhan hanya mungkin terjadi bila semua orang hidup dalam terangnya Tuhan dan melakukan apa yang difirmankannya. Ayat 9 berkata, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan.
sebagai anak-anak terang yang telah ditebus oleh darah Yesus, yang bersekutu dengan Tuhan dan mau bersekutu dengan sesama sebagai orang percaya di atas bumi ini. Alkitab menerangkan kepada kita di sini bahwa kita harus memahami terang hanya berbuahkan kebaikan, terang tidak pernah berbuahkan kejahatan dan keadilan. Jadi keadilan itu pasti akan mewarnai kehidupan setiap anak-anak Tuhan dan kebenaran, karena kita mau mentaati apa yang dikatakan oleh Tuhan serta menguji apa yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita tahu bahwa sesuatu tidak berkenan pada Tuhan, kita akan meninggalkannya. Lalu kemudian dalam 1 Korintus 5 ayat 7 berkata, buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Jadi untuk menerima ragi yang baru di sini dikatakan bahwa buanglah ragi yang lama. Untuk menjadi adonan yang baru, buanglah ragi yang lama. Seluruh kehidupan lama harus dibuang. Efesus 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Untuk memelihara persekutuan sebagai orang percaya yang dimulai dari rumah kita masing-masing dan harus meluas dan menjalar kepada sesama kita, maka Alkitab katakan di sini bahwa buanglah semua yang lama. Berkatalah benar seorang terhadap yang lain, buanglah dusta. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Mengapa Alkitab mengatakan ini semua? Untuk kita sebagai orang-orang percaya, kita harus membuang semua dusta dan berkata benar. Sebab dusta akan mencerai-beraikan persekutuan yang mungkin sudah tercipta sekian lama. Karena itu Alkitab meminta semua anak-anak Tuhan untuk membuang semua dusta dan berkata benar seorang kepada yang lain. Nah, bagaimana kalau saudara-saudara sedang bersama dengan seseorang, lalu mungkin di sebuah mobil atau di tempat saudara-saudara sedang minum kopi barangkali, lalu datang telepon dari istri lalu berkata, "Papa ada di mana?" Atau mungkin sebaliknya dari itu, "Mama ada di mana?" Atau "Hey, ada di mana?" Karena orang memanggil pasangan itu bermacam-macam. Ada yang hey, ada yang ma, ada yang pa, apa saja. Yang penting itu disepakati dan bisa membentuk keharmonisan, dilakukan saja. Ada juga yang panggil nama. Itu tidak apa-apa. Yang penting sesuatu yang bisa membangkitkan keharmonisan dalam rumah tangga bisa juga digunakan. Ada di mana sekarang ini? Oh, ada di sini. Ada di pasar. Padahal ada di mall mungkin. Itu berarti dusta. Hal-hal seperti ini perlu ditinggalkan supaya orang-orang percaya semakin kuat dalam persekutuan. Karena persekutuan yang terbangun dalam rumah dengan sesama anggota keluarga dan dengan sesama orang percaya itu lahir dari hati yang tulus, dan semua persekutuan yang tidak dinodai oleh dusta itu akan bertahan bahkan seumur hidup kita atau sampai Tuhan Yesus datang kembali. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Lalu Kolose 3 ayat 8 berkata, "Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu." Yakobus 1 ayat 21 berkata, "Sebab itu buanglah semuanya itu. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu." 1 Petrus 2 ayat 1 berkata, "Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat,
dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Semua itu Alkitab bilang harus dibuang. Mengapa? Karena itu semua adalah warna kehidupan dalam kegelapan sebelum kita bersekutu dengan Tuhan. Tapi kalau kita mau bersekutu dengan Tuhan, kita harus membuang semuanya itu. Karena tanpa membuang semuanya itu, persekutuan kita dengan sesama itu tidak akan bertahan. Nah, persekutuan dengan sesama orang percaya juga ini harus kita pegang di atas bumi ini. Karena Alkitab berkata dalam ayat yang ke-6, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia di sini tentu adalah Tuhan. Namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Jadi semua yang perlu kita buang tadi, yang saya maksudkan itu adalah sifat-sifat kegelapan, sifat-sifat dosa, sifat-sifat yang melawan kebenaran, sifat-sifat yang merugikan sesama, sifat-sifat yang memporak-porandakan sebuah persekutuan. Itu semua harus dibuang. Dengan membuang itu, kita bisa bersekutu dengan Tuhan karena kita mau melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Yang berikut akan kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, yaitu persekutuan dalam terang. Itu ada dalam ayat yang ke-7, 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup dalam terang sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Inilah persekutuan yang sesungguhnya bagi anak-anak Tuhan. Dan kita pasti akan menjadi orang-orang yang berbeda bila kita mau hidup bersekutu dengan Tuhan. Saya baca sekali lagi untuk kita, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Hidup di dalam terang, tentu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup dalam terang tentu membuang segala sesuatu yang melawan kehendak Tuhan, membuang segala sesuatu yang merugikan sesama, membuang segala sesuatu yang menghancurkan hubungan atau persekutuan. Dengan demikian, jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan akan kita tetap pertahankan di atas bumi ini dan akan tetap kita pegang. Lalu kemudian dalam ayat yang kita baca di sini, 1 Yohanes 1 ayat 7, dan saya akan baca lagi beberapa ayat yang selanjutnya. Tetapi jika kita hidup dalam terang sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala kejahatan. Barangkali kita berpikir, apakah kita sanggup untuk hidup dalam terang? Sebab terang itu adalah kepribadian Allah, dan terang itu adalah Allah sendiri. Kita akan lihat dalam kitab Yesaya pasal 60 ayat 1. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jadi sudah sejak zaman perjanjian lama, Allah sudah menyatakan firman-Nya melalui Nabi Yesaya bahwa sebagai orang-orang percaya, walaupun kita berlatar belakang hidup dari kegelapan, tapi kita bisa hidup di dalam terangnya Tuhan. Sebab Alkitab berkata di sini, bangkit. Untuk hidup dalam terang Tuhan memerlukan sebuah keputusan, memerlukan tindakan yang nyata. Bangkit meninggalkan kehidupan lama karena percaya darah Yesus telah menebus kita dari segala dosa. Lalu kemudian bangkit untuk menjadi terang karena terang Tuhan datang dan kemuliaannya terbit atas kita. Jadi terang itu bukan berasal dari diri kita. Yang membuat kita bisa menjadi anak-anak terang di atas bumi ini, itu adalah karena terang dari sorga, yaitu Yesus Kristus, sudah datang ke dalam dunia ini. Karena itu Alkitab katakan, bangkitlah menjadi teranglah, karena kemuliaan Tuhan, karena terangmu telah datang.
dan kemuliaan Tuhan telah menjadi nyata atasmu. Kalau Alkitab menyatakan bahwa kita bisa menjadi terang, maka kita bisa menjadi terang. Alkitab katakan terangmu sudah datang, kemuliaan Tuhan sudah menjadi nyata atasmu. Itu adalah kebenaran yang sesungguhnya. Mengapa kita perlu bangkit menjadi anak-anak terang di atas bumi ini? Karena ayat 2 berkata, sebab sesungguhnya kegelapan telah menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kita hanya bisa menerima ini dengan iman. Kita harus sadar bahwa Tuhan memerlukan kita untuk memberikan cahaya di atas bumi ini, karena kegelapan sudah menutupi bumi. Dosa telah menutupi seluruh dunia, sehingga semua orang bisa hidup dalam keputusasaan atau tanpa pengharapan. Melalui anak-anak Tuhan yang keluar dari kegelapan, datang kepada Tuhan dan menjadi saksi Tuhan di atas bumi ini, orang-orang yang hidup dalam kegelapan bisa melihat terang sehingga diyakinkan ada harapan untuk menerima pengampunan, karena kita bisa bersaksi kita pun diampuni oleh Tuhan. Ada harapan untuk menerima pemulihan karena kita dipulihkan oleh Tuhan. Ada harapan bagi dunia untuk menerima kesembuhan karena kita pun disembuhkan. Ada harapan untuk hari depan karena kita pun mengalaminya. Tuhan mengubah kehidupan kita untuk sebuah tujuan, agar orang bisa melihat kemuliaan Tuhan yang terbit dan menjadi nyata atas kita sebagai orang-orang percaya di atas bumi ini. Jadi melalui firman Tuhan pada pagi hari ini adalah prinsip-prinsip persekutuan dengan Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini. Untuk bersekutu dengan Tuhan, Alkitab katakan di sini kita harus menanggalkan semua dosa dan kejahatan dan hidup di dalam jalan terangnya Tuhan. Lalu kemudian sesudah itu kita harus menyadari apa itu dosa dan menjauhkannya dari hidup kita. Kita harus memiliki iman, kita harus menjauhi kejahatan dan mentaati firman Tuhan. Lalu kemudian sebagai orang-orang yang bersekutu dengan Tuhan, kita harus memelihara persekutuan dengan sesama dengan hidup dalam kebenaran. Karena tanpa hidup dalam kebenaran, kita tetap tidak mungkin bersekutu dengan sesama sebagai orang percaya. Lalu yang terakhir adalah persekutuan dalam terang. Itu perlu dipelihara dan dipertahankan dengan menjadi saksi Tuhan di atas bumi ini, agar dunia bisa diberi harapan untuk kembali kepada Tuhan, agar diselamatkan dari dosa dan bisa menerima pengampunan dan kehidupan bersama dengan semua orang percaya, karena Yesus Kristus telah mati di Bukit Golgota untuk menebus dosa semua orang dan menyelamatkan kita dari dosa, agar kita bisa memiliki kehidupan bersama-sama dengan Tuhan pada akhirnya dalam kerajaannya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita akan menyanyikan pujian, lalu kemudian kita mau menyembah pada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Raja yang
kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan, kami muliakan. Oh, Engkau yang layak untuk kami sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kasih dan kuasa-Mu sedang menjamah kami semua anak-anak-Mu di atas bumi ini, baik yang ada dalam ruangan ini maupun di rumah masing-masing, dan dimanapun ada orang-orang yang percaya kepadamu. Kami tahu Engkau ada bersama kami semuanya, dan jamahan tangan-Mu menjamah kami semua. Saat ini kami datang dan memohon juga kepadamu untuk menyembuhkan semua anak-anak-Mu. Kalau ada yang sakit di antara kami, atau keluarga kami yang sakit di rumah, jemaat-jemaat yang sakit di rumah masing-masing, atau dimanapun berada pada saat ini, kami mohon Tuhan sembuhkan semuanya. Kami percaya bahwa kasih-Mu tidak terbatas untuk kami semua. Kami juga datang kepadamu dan memohon supaya semua pergumulan yang sedang kami hadapi, supaya Tuhan selesaikan semuanya. Barangkali kemampuan kami terbatas sehingga kami tidak sanggup untuk mengatasi semua persoalan yang datang. Tapi kami berseru kepadamu Tuhan. Kami berharap hanya kepadamu. Ulurkan tangan-Mu dan tolonglah kami semua. Juga bangsa Indonesia yang masih terus-menerus menghadapi persoalan kesehatan yang berhubungan dengan penularan COVID-19. Tuhan tolong bangsa Indonesia dari pusat sampai di daerah. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, agar kuasa-Mu kiranya menjamah bangsa kami dan menyembuhkan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami berseru kepadamu Tuhan. Dari tanah Papua berseru kepadamu untuk Indonesia sampai Aceh. Tuhan jamah semuanya, supaya pulau-pulau yang di Indonesia, di mana ada manusia, Tuhan hadir dan menyembuhkan semua penduduk Indonesia dari Papua sampai Aceh. Kami hanya memerlukan pertolongan-Mu ya Tuhan, yang juga dapat memimpin tangan para dokter dan semua petugas kesehatan, agar mereka bisa bertugas dan dilindungi oleh Tuhan, sehingga orang-orang yang terpapar COVID-19 semua bisa disembuhkan. Kami mohon kepadamu Tuhan. Kami tahu masalah ini adalah masalah yang sangat berat dan yang dihadapi oleh semua bangsa-bangsa di bumi. Karena itu kami mohon juga Tuhan jamah dan sembuhkan semua bangsa-bangsa di bumi ini. Sembuhkan semua dari COVID-19, agar kami bisa merasakan hidup yang sehat. Dan kami juga memohon kepadamu ya Tuhan. Tuhan kiranya tolong kami semua, agar semua terbuka mata hatinya untuk kembali kepada Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan, untuk berharap kepada Tuhan, dan mengakui kedaulatan Tuhan atas semua bangsa di atas bumi ini. Terpujilah nama Tuhan. Pemerintahan bangsa Indonesia juga yang sedang memimpin bangsa ini untuk menghadapi krisis yang sedang bertubi-tubi datang. Kami mohon beri kekuatan, hikmat, kebijaksanaan dari Tuhan, serta pertolongan Tuhan yang menjadikan pemerintah kami semakin kuat dan luar biasa dalam menangani persoalan bangsa Indonesia dan menangani semua krisis nasional yang sedang terjadi. Kami tahu dengan kami berharap pada Tuhan, Tuhan akan tolong Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan semua jajaran pemerintahan dari pusat sampai daerah dan sampai di kampung-kampung. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga karena pada hari ini
kami masih ada bersama-sama di tempat ini, dan juga anak-anak-Mu yang bergabung bersama kami melalui ibadah online. Tuhan juga memberkati semuanya dan menyertai. Kami berterima kasih untuk persekutuan yang terjadi ini. Biarlah semua terjadi untuk kemuliaan Tuhan, dan biarlah semua terjadi sesuai dengan rencana Tuhan, dan penyebaran Injil Tuhan Yesus Kristus, penjangkauan penyelamatan umat manusia, pemulihan orang-orang oleh kuasa Tuhan dan oleh firman-Mu terjadi di mana-mana. Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami panjatkan dengan penuh iman dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.